Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan lokasi kawasan pembangunan gedung legislatif, yang dimana saat ini saya start dari sisi sayap kiri Istana Garuda IKN. Kalau sisi sayap kanan itu mengarah ke gedung yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kalau sisi sayap sebelah kiri Istana Garuda itu mengarah ke kawasan perkantoran legislatif. Nah, sebelah kanan itu Plaza Legislatif, area terbuka hijau dari kawasan perkantoran legislatif. Kemudian ini gedung Kementerian Sekretariat Negara. Jadi banyak sekali jalan menuju kawasan legislatif. Sebelumnya pernah saya share jalannya itu kalau kita dari arah Rusun Bin dan Polri itu tersambung juga dari sana. Kemudian dari Plaza Legislatif juga tersambung. Kemudian dari jalan sebelah Kementerian PU juga tersambung. Dan ini saya lewat dari ujung jalan Sumbu Timur. Kalau belok kanan ini kita akan mengarah menuju kawasan perkantoran legislatif. Di sebelah kiri itu adalah Rusun Pas Pampres. Dan ini kita ketemu di persimpangan jalan. Kalau belok kanan itu kita menuju ke jalan dengan nama paket pekerjaannya adalah Jalan Precinkor. Jadi Jalan Precinkor ini tersambung sampai ke Hotel Swiss Hotel dan Rusun ASN di kawasan Hunian Timur atau East Resident. Nah, kalau jalan ini dulu nama paket pekerjaannya Jalan Feeder District, Jalan Akses Pertahanan Keamanan. Kalau sekarang dilanjutkan dengan nama paket pekerjaan jalan di sekitar kawasan HPK, yaitu Hunian Pekerja Konstruksi. Dan tentunya nama-nama paket pekerjaan ini hanya nama sementara untuk mengikuti nama proyeknya saja. Akan tetapi kalau IKN ini nanti sudah berdiri pemerintah daerah khusus, nanti jalan-jalan ini akan diberi nama. Dan ini kita melewati jembatan Panel Bailey, itu adalah jembatan sementara dan akan dibongkar ya, karena di situ nanti akan dibuat jembatan permanen yang tingginya setara dengan level jalan ini. Dan tentunya itu akan ada jembatan pelengkung ya biasanya. Jadi jalanan Sumbu Barat maupun Sumbu Timur dulu juga banyak sekali jembatan Panel Bailey seperti itu, kemudian dibongkar dan dibuat yang permanen. Dan ini juga lokasi jembatan ya. Kalau jalan yang saya lalui ini jalan operasional sementara proyek, tapi nanti kita akan lewat di sebelah kanan kita ini. Ketika nanti jembatan pelengkungnya ini sudah selesai tersambung, ini mungkin bukan jembatan pelengkung ya, dan akan selevel dengan jalan yang sudah jadi di atas ini. Jadi sekali lagi, jalanan Sumbu Barat, Sumbu Timur, jalanan Feeder District, West Resident, dan jalan-jalan lainnya yang ada di KIPP IKN dulu bentuknya seperti tadi itu, tidak rata, kontur naik turun, tapi dengan kehebatan karya anak bangsa, 100% karya anak bangsa bisa meratakan kontur tanah yang tidak rata menjadi jalan yang rata seperti ini ya. Dan ini juga sama, nanti ada jembatan di sini. Jadi ini kita lewat jalan ini hanya jalan sementara saja, karena ini nanti tidak ada jalan ini. Kita akan lewat di sebelah kanan kita ini nanti. Nah, kalau ini masih pekerjaan pondasi jembatannya, bisa dilihat ya betapa tingginya jembatannya nanti untuk menyambungkan jalan di sebelah kanan dan kiri kita ini. Dan memang luar biasa dulu jalanan Sumbu Barat, Sumbu Timur, Jalan Feeder District itu bahkan kedalamannya bisa lebih parah lagi ya, sampai 20 meter ada itu. Ada yang ditimbun, ada yang dibangunkan jembatan. Tapi yang saya heran, pekerjaannya itu bisa cepat sekali, karena memang saat itu mengejar 17 Agustus 2024
Dan saya ingat sekali di pertengahan itu aja jalanan itu masih terlihat banyak yang belum selesai, tapi ajaib begitu bulan Agustus semua sudah rapi ya, jalanannya sudah tersambung semua. Dan demikian juga jalan yang ada di sekitar kawasan HPK ini. Ini dulu juga jurang-jurang, kontur tidak rata, kemudian ada yang ditimbun dan ada yang dibangunkan jembatan. Dan kini kita tiba di lokasi pertama dari area perkantoran legislatif. Di sebelah kanan kita ini adalah gedung DPR 1. Jadi kawasan legislatif ini ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Dan ini DPR 1 karena DPR ada dua paket pekerjaan. Dan kalau tidak salah jumlah gedung di kawasan legislatif ini ada belasan. Kalau tidak salah 19 gedung, akan ada bentuknya melingkar gitu ya. Nanti akan saya pastikan lagi berapa jumlah gedung yang ada. Dan DPR ini ada dua paket pekerjaan. DPR 1 yang dikerjakan oleh Waskita Berantas KSO, kemudian nanti ada DPR 2 di sebelah lahan ini. Karena seperti kita ketahui jumlah anggota DPR itu kalau tidak salah 580 orang, lebih banyak dibanding jumlah anggota DPD RI maupun MPR RI. Dan ini sudah kita lihat papan proyek di sebelahnya yang dikerjakan oleh Wika Gedung, Nindya Karya, dan Wijaya Karya KSO. Inilah proyek dari gedung DPR 2. Jadi semua proyek-proyek ini lahannya sudah rata, lahannya sudah terbentuk, siap dibangun, dan sudah ada direksi kit. Dan kita tinggal menunggu pekerjaan pondasi ya. Dan di sebelah gedung DPR 2 ini akan ada pembangunan masjid di kawasan legislatif. Jadi seperti kita ketahui, mayoritas penduduk Indonesia 80% lebih itu beragama Muslim. Maka dari itu kita sangat mengerti bahwa pembangunan masjid sangat penting di wilayah IKN saat ini. Karena di IKN memang mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim, sekitar 80% lebih ya kalau di IKN ini. Jadi di gedung Kementerian PU itu ada masjid, di kawasan Rusun Asn ada masjid, di Yudikatif, di Istana Kepresidenan, dan ini di sebelah kanan kita ini adalah pagarnya. Ini lokasi pembangunan masjid di kawasan legislatif IKN. Dan untuk rumah ibadah lainnya itu juga dibangun ya di kawasan peribadatan. Seperti kita ketahui itu ada Masjid Negara dan ada calon basilika dari agama Katolik, dan akan menyusul pura vihara gereja Kristen Protestan, dan kemudian kelenteng dari agama Konghucu. Dan ini persimpangan, kalau belok kiri itu mengarah ke rusun TNI dan mengarah ke kawasan swasta juga ya. Dan ada juga lebih jauh sedikit itu mengarah ke Mabes TNI 3 Matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Dan ini kita belok kanan. Kalau di sebelah kanan kita ini adalah lokasi pembangunan DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah. Dan kalau kita lihat progres DPD RI sepertinya yang paling cepat ya, karena itu tampak sudah ada tower crane di dalam yang sudah mulai dipasang. Dan kita nantikan terus ya, informasi akan ada sekitar 7.000 pekerja untuk mengerjakan proyek legislatif yudikatif di tahap awal ini di tahun ini, dan akan terus bertambah. Dan di sebelah DPD RI itu ada gapura proyek yang belum selesai, itu adalah proyek MPR RI ya. Dan ini jalannya
akan terus lurus sampai menuju ke Jalan Grande Timur. Jadi Jalan Grande Timur itu jalan yang pernah saya spill, berada di sebelah gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP yang berada di simpang 4 di Jalan Istana ya, Jalan Grande depan Istana yang video awal ini dibuat. Itu kalau tadi kita belok kanan itu menuju ke jalan ini, tapi kan kita lurus ya, dari Istana itu kita lurus. Dan di sebelah kiri ini seingat saya ini adalah kawasan diplomatik, jadi duta-duta besar nanti ada di sebelah kiri kita ini. Dan ada investor juga yang di dekat kawasan ini seperti Citadel dan investor-investor lainnya. Dan wilayah ini masih masuk dalam wilayah KIPP 1A IKN. Dan kita putar balik, kita akan mengintip sedikit kawasan legislatif yang pembangunannya sudah mulai memasang tower crane. Itu tadi adalah kawasan perkantoran DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah. Jumlah anggota DPD RI ada 152 orang, di mana satu provinsi diwakilkan oleh 4 anggota DPD RI dengan total 38 provinsi. Dan inilah infografis dan gambar dari ruangan-ruangan maupun interior yang akan ada di dalam gedung DPD RI. Mari kita dukung dan doakan agar pembangunan cepat selesai. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.